balik terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita kekuatan iman dan kekuatan Islam. Apa buktinya kita mendapatkan hidayah iman dan hidayah Islam? Ya, buktinya salah satunya kita bisa dan mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah di antara orang-orang yang tak mampu melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing di masjid ini. Dan kita teruskan juga setelah ibadah sholat maghrib berjamaah dengan majelis ilmu. Dan tidak semua juga orang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu. Yang mungkin kita adalah sebagian daripada yang diberikan anugerah oleh Allah hidayah iman dan hidayah Islam, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita langsung ke 2 poin aja. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang surat atau surah Al-Fatihah ayat 4 ya kalau saya. Kemarin kan sudah Al-Fatihah. Terus Al-Maghrib, insyaallah malam ini kita Malik Yaumiddin. Kita coba harus dulu. Kita flashback dulu, kita tulis lagi. Kenapa harus ditulis lagi? Nanti ada alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti yang biasa, kalau tafsir memang harus ada urutannya, ya, ada kronologisnya. Jadi tidak bisa ayat per ayat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang harus flashback lagi. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas banyak bab sholat. Dalam kemudian ketika kita melaksanakan sholat, 2 pekerjaan seolah-olah Allah mendampingi kita, kan gitu. Sehingga karena Allah memperhatikan kita, mendampingi kita, maka kita tidak mungkin berbuat maksiat. Nah, karena pakai Bismillah, maka ada pahala dari Allah. Apa pahala dari Allah? Yang pertama Ar-Rahman, pahala kenikmatan di dunia berupa rezeki, mungkin kesehatan, dan yang sifatnya nikmat di dunia. Ar-Rahim, sifat Allah yang memberikan nikmat nanti di akhirat. Kenapa kita dikasih Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena kita membaca Bismillah. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan kenikmatan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka selayaknya lah kita berterima kasih, kan gitu. Seperti halnya kita dikasih sesuatu sama orang, maka kita berterima kasih. Nah,
Kenapa harus berterima kasih? Ya sebagai bentuk pembalasan kita. Dan bentuk terima kasih kita, Allah memberikan resep dengan kalimat alhamdulillah. Bukan wasyukurillah, tapi alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Tidak asyukurillah. Karena kalau asyukur itu rasa terima kasih itu setelah kita minta. Contoh, Pak Imam, saya minta sepeda dikasih. Nah itu baru syukur, bukan alhamdulillah. Lihat. Tapi kalau saya lagi diam, sepanjang-panjang kasih aja sepeda. Saya kan minta kan? Nah itu namanya alhamdulillah. Nah gitu ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah telah diberikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa buktinya nanti kita buktikan. Selanjutnya setelah kita bersyukur kepada Allah, kenapa harus bersyukur? Kenapa harus memuji kepada Allah? Karena Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan yang mengurus semua alam, alam dunia, akhirat, alam kita juga, badan kita, kesehatan kita dan segala macamnya. Jadi alasan kenapa kita harus alhamdulillah karena Allah itu Rabbil Alamin, yang mengurus alam semesta ini. Ya, salah satunya adalah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, maka aku akan balas. Kan begitu. Nah, apa balasan Allah setelah kita bersyukur? Ar-Rahman dan Ar-Rahim lagi. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama kita dikasih. Karena kita bersyukur, Allah jadi la azidannakum. Aku akan tambah, ditambah lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lihat. Sekarang permasalahannya, setelah kita bertubi-tubi dikasih kenikmatan luar biasa, karena Allah sifat Ar-Rahman memberikan nikmat di dunia, dan Ar-Rahim Allah memberikan nikmat di akhirat. Nikmat di akhirat masih bisa kita nikmati. Coba lihat, sholat kita jadi khusyuk, ibadah kita rajin. Kenapa? Karena ada yang dijanjikan oleh Allah, yaitu alam akhirat. Sekarang logikanya begini, mohon dijawab. Hadirin, hari ini saya kasih 100.000. Hari ini. Tapi kalau besok dikasihnya 100 juta. Kira-kira hari ini 100.000 atau besok 100 juta? Orang yang berpikiran panjang dan berakal sehat pasti 100 juta. Besok. Tapi kalau hari ini cuma 100. Nah sekarang hadirin, Allah mau ngasih Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman terutama kenikmatan di dunia. Itu seolah-olah Allah bertanya, mau balas sekarang atau nanti besok gitu maksudnya. Sekarang atau nanti di akhirat gitu maksudnya. Bagi orang-orang yang tak bersyukur, yang non-muslim, yang kafir, itu balasannya seketika itu. Ya di dunia. Makanya jangan heran yang jahat makin kaya karena korupsinya, karena pengkhianatan segala macam. Ya wajar. Karena kayak mereka pinginnya 100.000 hari ini. Orang yang gak sabaran itu 100.000 pilih. Tapi orang yang punya akal sehat dan berpikir panjang itu mendingan hari besok. Kenapa hari besok? Karena hari besok itu khalidina fiha. Ya, karena kekal dan abadi. Saya nggak percaya hari esok. Ingat, nggak percaya hari kiamat aku atau hukumnya. Itu masalahnya. Ada di antara kita tokoh-tokoh kita ada yang tak percaya hari akhirat. Terserah. Yang penting rukun iman itu salah satunya adalah mengimani hari akhirat. Nah sekarang pertanyaannya, mau 100.000 sekarang, 100 juta besok, itu terserah para hadirin. Nah dia itu yang tanya. Nah selanjutnya kita membahas tentang Maliki Yaumiddin. Coba lihat Maliki Yaumiddin. Yang pertama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terutama yang nyata aja lah ya Ar-Rahman ya. Nikmat Allah yang diberikan di dunia ini. Mohon maaf saya izin bertanya, kita jawab bersama-sama. Apa saja nikmat Allah yang diberikan di dunia? Pertama kesehatan, yang kedua
kedua sempurnanya tubuh, telinga dengan mendengarkannya. Ada yang dikasih telinga karena bisa mendengar, mata dengan penglihatannya. Ada yang dikasih mata tapi buta, mulut dengan suaranya. Ada yang dikasih mulut tapi tak bisa ngomong, dikasih mulut dikasih suaranya jelek pula. Ada kan gitu. Nah, udah dikasih mulut, ada suaranya bagus lagi, kenapa disyukuri kan begitu? Dikasih rumah besar, dikasih Honda, dikasih motor, dikasih mobil, dan segala macamnya itu sifat Allah Ar-Rahman yang Allah memberikan nikmat di dunia ini. Kan itu. Belum baju yang kita pakai, tanya sama Pak Haji zaman Jepang tuh boro-boro kita baju sampai ini kan begitu ya. Itu nikmat luar biasa loh. Nah, sekarang itu milik siapa? Mohon maaf hari ini tolong dijawab, kira-kira milik siapa yang kita punya sekarang? Nah, milik apa alasannya kira-kira? Itu malik. Menguasai. Iya. Jadi malik itu asal kata dari malaka yang mau tidak mau. Jadi malik itu artinya milik. Jadi milik itu sebetulnya bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, apa yang kita punya sekarang itu hakikatnya adalah milik Allah sesuai dengan kalimatnya, malaka yang mulkan. Selanjutnya kalimat al-malik ya, itu coba lihat sama hadirin, itu kira-kira barisnya kasroh, doma atau patah. Ini sebagai bukti bahwa kita milik siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini malik ini ujungnya kasroh, doma atau patah? Kasroh ya, maliki ya. Kalau ini kasroh atau patah itu pasti milik sebelumnya. Tapi kalau itu pasti milik kita. Jadi ya, dalam kaidah tafsir itu kalau permulaan kalimat itu biasanya dua. Misalnya al-masjidul hadirun, masjid yang besar. Al-masjidu ya, kabirun. Itu biasanya kalau di awal kalimat. Ini pun Maliki Yaumiddin di awal kalimat, cuma kita heran kok kenapa kasroh gitu. Kira-kira menurut hadirin kasrohnya kemana? Hadirin, tadi kan saya tanya, ini milik siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim itu nikmat yang diberikan Allah di dunia ini kepada kita. Harta kita, kekayaan kita, sehat kita, badan kita itu milik siapa? Milik Allah. Nah, kalau milik Allah apa buktinya? Nih buktinya kasroh. Kenapa kasroh? Makanya dalam tafsir itu ada yang namanya lihat sibak, gitu ya. Ada kaidah-kaidah kata kunci tafsir itu. Bagaimana lihat dan sibak? Mungkin tidak untuk hari ini karena khawatir waktu tidak cukup. Ki itu asal kata dari Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini namanya na'at wal ma'at, sifat. Ini yang disifati, ini sifatnya. Kasroh. Dan ini pun siapa pemiliknya? Coba ke atas lagi. Alhamdulillah. Ini ada lamnya nih. Lamnya cuma lilmul iya milik. Berarti terjadilah rumusnya lillahi dan maliki, maka pemiliknya adalah Allah. Cara membongkar kalimatnya seperti itu dari barisnya.
Kalau maliku itu harta kekayaan yang kita punya itu milik kita, utuh. Nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi kalau selain doma, ka atau ki itu pasti pemilik sebelumnya. Apa pemilik sebelumnya? Kalimat sebelumnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim dan Alhamdulillahi. Nah, itu yang menjadi pemilik daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, sampai di sana barangkali sebelum kita lagi ini kita masih membahas tentang maliki dulu. Lanjut ya. Baik, selanjutnya kita sudah sepakat bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan yang luar biasa itu jelas adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita hanya sebatas apa? Titipan. Setuju ya titipan ya? Nah, sekarang yang jadi masalah betul nggak titipan? Nah, gitu ya. Coba Bapak buka dalam surat Al-Qasas ayat 76 dan 77. Sebetulnya saya ingin hadirin supaya meminimalisir kekeliruan saya bisa keliru nih kalau dalam mencantumkan ayat atau baris atau apanya. Ini kita saling memperbaiki gitu ya. Karena saya kapasitasnya sebatas menyampaikan saja, bukan menggurui amit-amit gitu ya. Saya tak bermaksud ke sana. Kita sharing aja isinya belajar bersama-sama gitu. Nah, gitu. Coba lihat dalam surat Al-Qasas ayat 76 dan 77. Saya mau tanya sama hadirin, menurut Al-Quran orang terkaya di dunia ini siapa? Menurut Al-Quran Qarun. Nah, kita tahu ya, Qarun. Lihat dalam surat Al-Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Itu yang pertama. Sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaum Nabi Musa, sepupu. Jadi anak pamannya. Jadi Nabi Musa punya pamannya itu punya anak namanya Qarun gitu. Jadi sejaman dengan Nabi Musa, bukan sejaman lagi, memang ada unsur keluarga. Ya. Yang pertama itu, sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, maka Qarun itu sombong karena kekayaannya. Jadi hadirin, kalau sombong karena kekayaan itu namanya bago. Ya, karena kekayaan itu titipan, masa disombongin? Pak Hadi Yahya ketitipan mobil BMW, sombong, pantas tidak? Nah pantas kan? Diserap dalam bahasa Indonesia bago itu jadi bego gitu. Jadi orang yang sombong karena harta titipan bego. Ini kalau dalam Al-Quran bago namanya. Coba lihat aja dalam Al-Qasas 76. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu sombong karena harta kekayaannya. Nah, dia. Itu jadi. Nah, selanjutnya wa atainahu minal kunuzi. Nah, dan aku datangkan, aku titipkan sama dia harta kekayaan yang banyak. Jadi kalimatnya Allah menitipkan, menganugerahkan. Itu alasannya. Bahkan dalam lanjutan Al-Qasas 76 sampai Allah itu saking kayanya Qarun, Pak, sampai kuncinya, kunci gudangnya. Saya mau tanya, gudang sama kunci kira-kira besar mana? Pasti besar gudang kan? Kuncinya diangkat sama 10 orang yang paling kuat di waktu itu, tidak ada terangkat. Wah, gimana kayanya itu? Saking kayanya. Dan Qarun itu dibawa-bawa si kuncinya itu. Supaya apa? Gue kaya gitu. Kemudian, jadi kalau ada orang kaya yang sombong, itu sebetulnya kalah dengan Fir'aun dengan Qarun. Nah, dia. Jadi kalau kita punya harta kekayaan, ya, terus punya kunci gudangnya, kunci apa ya?
yang mau kayak besi itu, yang buat itu apa Pak? Buat berangkas. Nah, kunci berangkas. Kira-kira kita ditujukan sama orang atau disembunyikan? Nah, yang kalau kita kan disembunyikan, kalau enggak, saking sombongnya diperlihatkan, ditanggung sama 10 orang yang kuat-kuat, itu pun tak terbawa. Ya, ya itu gambaran dari Allah. Saking banyak harta kekayaannya. Jadi di memang kunci gudangnya di dalam Ikhlas itu kunci gudangnya dijelaskan seperti itu. Kunci gudangnya bukan kunci dalam arti analogi, bukan, ya, bukan kunci dalam arti kiasan, bukan. Tapi satu saja. Ya, satu kunci ya. Enggak, saking banyak berangkasnya, jadi kuncinya juga banyak gitu. Sampai berat nggak bisa nggak bisa diangkat. Sampai dia itu gambaran bagaimana kayanya dia. Nah, saking banyak hartanya. Ya, la raiba fi alif lam mim zalika kitabun la raiba fi. Mohon maaf jangan ragu-ragu ya. Apa orang memang terkaya di bumi ini. Nah, itu gambarannya satu. Dilihat dari kuncinya saja udah begitu. Nah, itu sombongnya Korun. Karena apa? Karena harta kekayaan. Nah, jadi wa'atainahu minal aku anugerahkan, aku titipkan harta kekayaan bagi dia. Ayat yang ke-77-nya, coba lihat. Ini perintah Allah sama Korun. Wa'abtaghi, carilah. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya bahasa, ya, bahasa yang hasil. Ada ibtagha yabtaghi itu artinya sama, cari. Cuma kalau bahasa bahasa carinya tanpa tujuan. Tapi kalau wabtaghi, ibtagha yabtaghi itu mencari ada tujuan. Itu yang membedakan. Ya, ada mencari sia-sia, ada mencari karena memang ada tujuan tertentu. Nah, Allah memakai kata wabtaghi karena ini adalah untuk memberikan kejelasan tujuan. Apa kata Allah? Hei Korun, wabtaghi bima ataakumullah. Hei Korun, carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu itu, harta kekayaan yang banyak. Carilah ad-darul akhirah untuk kepentingan akhirat, gitu. Lihat dalam Al-Qasas ayat 70. Itu tak apa-apa sendirian buat kita. Hei Pak Haji Yahya, hei Pak Iman, hei Pak Sobar, hei yang punya kekayaan. Nah, mungkin gitu ya. Hei Korun dan sebagainya. Carilah, ya, dengan satu tujuan. Carilah apa yang Allah berikan kepada kita semua itu untuk kepentingan akhirat, begitu. Kalau di Al-Qasas ayat ini buat kita juga. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan melupakan juga bagian daripada dunia. Jangan di masjid terus cari nafkah, tidak bisa begitu juga. Itulah keseimbangan agama ya. Tapi yang jelas segala bentuk sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita itu tujuannya satu. Karena kan wabtaghi pakai kita loh kan. Jadi mencari karena ada tujuan. Tujuannya itu darul akhirat. Itu untuk kepentingan akhirat. Kenapa? Bal tusiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak sekali manusia yang lebih cenderung memilih dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan kekal selama-lamanya. Jadi nyesal yang namanya salah di belakang juga, bukan sekarang. Saya belum pernah melihat ada yang nyesal duluan, belum pernah. Aduh, nyesal saya terpleset, terus terpleset dia nggak mungkin. Pasti terpleset dulu baru nyesal. Kita pun nggak mungkin nyesal sekarang, nanti nyesal di akhirat. Tak percaya, silakan mati dulu. Dan mati, SOP-nya masuk alam barzah. Kalau tak ada penyesalan boleh balik lagi ke dunia. Karena harus ikut dulu SOP-nya. Nah jadi kata Allah wabtaghi bima ataakumullah.
bisa aja mental korun, sombong, punya motor agak mahal dikit, bisa aja kan gitu kan. Mohon maaf, kita mendingan introspeksi diri aja lah. Punya HP agak mahal sedikit, misalnya iPhone 15 Pro Max, pamerin, itu udah sombong, gitu. Sombong karena harta, ya. Nah, jadi kata Allah, boleh punya iPhone, boleh punya Android, tapi gimana kata Allah kalau bisa kepentingan akhirat, itu kepentingan ibadah, sering baca Quran atau baca konten orang, kan gitu. Sering baca bacaan yang soleh atau yang salah, sering baca yang menimbulkan iman atau yang menimbulkan imin, kan gitu ya. Itu maksudnya. Silakan aja. Bahkan ada anekdot dari para ulama. Kalau kita ingin lihat masuk neraka atau surga, gampang, lihat aja di HP. Kalau banyak nasihat, dia masuk surga. Kalau banyak yang madarat, yang terbuka aurat, apa, itu dia akan itu kan. Allah tidak bisa diukur dengan dia. Itu hanya guyon saja. Ya. Baik. Nah itu Maliki. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Yang kedua, tadi yang pertama, korun itu sombong karena kekayaannya, namanya bago. Ada yang sombong karena kedudukannya, itu namanya togo. Coba lihat dalam surat An-Nazi'at. Idhab ila fir'auna innahu togo. Pergilah kau Musa ke Fir'aun, sesungguhnya dia itu udah berlebih-lebihan, udah sombong. Jadi Pak, orang yang sombong di sekitar kita karena kekayaan itu namanya bego, bukan bego, bago. Ya. Nah, orang yang sombong karena kedudukannya dia bago. Kalau jadi warga biasa, apa, pada rendah hati dia. Jadi misalnya ketua apa gitu ya. Mohon maaf ya. Bagi caleg mohon maaf kalau sebelum caleg mesti mohon apa rendah hati dan segala macam. Jadi caleg misalnya jadi sombongnya itu namanya togo karena jabatan. Ya. Yang kalau yang togo itu anak dia. Idhab bila fir'auna innahu togo. Kalau ayatnya pokoknya kita baca ayatnya saya lupa. Idhab bila fir'auna innahu togo. Faqala kalla anta jadda wa dia kana rabbika fatarsa. Fa'arul ayat wa fahasarfana faqala ana rabbul a'la. Surat An-Nazi'at. Saya pernah dinasihatin sama guru saya di kampus UIN, namanya Ki Haji Junaidi ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi yang namanya sombong dengan kedudukan itu ya Allah luar biasa ya. Jadi kita harus memang merawat hak kita masing-masing. Apapun yang terjadi ketika kita memberikan amanah, jadi anggota dewan, jadi anggota kabinet, jadi anggota pemerintah, ya tetap kita tulus hati, tetap rendah hati kan gitu. Ada loh anekdot yang diberikan kiai kepada saya. Orang yang paling berat itu anggota dewan. Kenapa anggota dewan itu bisa mengawasi pemerintahnya? Jangan lagi, gimana kalau saya anggota dewan lebih tinggi mana dengan presiden? Masih tinggi anggota dewan. Kenapa? Karena anggota dewan sebagai pengawas, sebagai yudikatif, bukan yudikatif, apa namanya, legislatif, ya, daripada pemerintahan yang seolah fungsinya mengawasi. Bagaimana saya dengan KPK yang angkat ketua KPK itu adalah anggota DPR juga. Memang yang angkat presiden, tapi direkomendasikan oleh DPR. Ada yang lebih pernah lagi nanya, gimana kalau saya anggota dewan lebih baik mana dengan Nabi? Begitu ya, sebenarnya. Lebih baik anggota dewan daripada Nabi. Kenapa? Anggota dewan
Nabi lebih takut kepada Allah daripada kepada dewa. Ada seperti itulah. Yang mudah-mudahan kita tidak menjadi lemah hati. Kenapa? Politik dalam Islam juga ada namanya ilmu siasat. Kalau politik digenggam oleh orang di luar Islam, siapa yang mau mementingkan politiknya orang Islam kan begitu. Maka berpolitiklah demi kepentingan Islam, jangan Islam dijadikan kepentingan politik. Kan begitu. Maka politik jadikan amal ibadah untuk kepentingan umat Islam. Itu maksudnya. Baik, lanjut. Jadi sekali lagi, orang yang sombong karena kekayaan itu disebut bagor sesuai dengan Al-Qasas 7, dan orang yang sombong karena kekayaan itu disebut bagor sesuai dengan surat Al-Anbiya. Baik. Hadirin kaum muslimin. Sekarang begini. Dalam surat Al-Qasas 677, Qarun itu disebutkan namanya, jelaskan Qarun namanya. Tapi kalau dalam surat An-Najiyah, idhab ila Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama seseorang loh. Itu nama istilah raja, Faraon namanya. Itu ya. Itulah kehebatan Al-Quran. Dia tidak langsung kepada orangnya. Nah, apa fungsinya? Ini salah satu daripada metode tafsir, kunci tafsir. Kalau dalam Al-Quran disebut nama, berarti nanti di suatu saat itu tidak akan terulang lagi. Ada yang namanya Qarun, kekayaannya mungkin seperti Qarun, dan nggak mungkin ditenggelamkan ke tanah. Ya, ditenggelamkan atau langsung diajak oleh Allah. Sampai sekarang nggak ada kejadian Qarun kan. Tapi kalau misalnya tidak disebut namanya, disebut pangkatnya, Firaun itu kan pangkat raja. Nama aslinya lah Raja Ramses II. Ya. Nah, kalau disebutkan pangkatnya saja, RT, RW, berangkat itu nggak sebut namanya. Nah, itu bakal terulang kembali. Jadi yang kaya-kaya Firaun itu nanti terulang karena sombong dengan jabatan. Nah, gitu ya. Seperti hanya Maryam. Maryam kan tertera jelas dalam Al-Quran kan. Maryam kan. Itu nggak akan lagi terulang Maryam. Maryam itu pertama dia punya anak Nabi Isa tapi tanpa suami. Terulang nggak sekarang? Nggak akan terulang. Ada yang ngaku Maryam punya anak tapi tak punya suami. Nah itu jelas bukan Maryam asli. Itu Maryam palsu. Ya. Nggak mungkin ya. Ada punya anak tak punya suami. Itu hanya khusus Maryam saja yang tercantum dalam Al-Quran. Nah itu namanya Malik. Baik, sebelum Yaum dan Adin, ada yang bertanya silakan sebelum kita membahas Yaum dan Adin. La'natullah alaihi. Bukan namanya tapi namanya. Ya, tapi ada yang berpikir Fir'aun jadi kalau sudah laknat alaihi berarti hamidun alaihi ya. Ini kan alaihi itu asal kata dari Allah dan dua ya, asal katanya dari Allah kepadanya. Kalau sudah dua itu berarti ke Fir'aun. Fir'aun di sini mungkin ke Fir'aun yang zaman Nabi Musa alaihi salam. Itu maksudnya. Kalau seandainya alaihi lanatullah ya. Kalau seandainya ada kalimat alaihi lanatullah, bisa saja alaihi itu kepada Fir'aun dalam pengertian Raja Ramses kedua. Karena tidak semua Fir'aun seperti Raja Ramses kedua. Kalau Ramses kedua itu memang debilnya minta ampun. Lihat ada kaumnya potongan rambutnya kurang cocok bagi dia, pokoknya nggak pantas lah ya. Bukan disuruh perbaiki rambut, dipotong aja kepalanya. Selesai. Itu loh, saking kejamnya itu, makanya disebut alaihi lanatullah. Kalau lanatullah alaihi, maksudnya itu alaihi itu ke Ramses kedua itu, yang zaman Nabi Musa alaihi salam. Bukan ke Fir'aun atau Faro yang lain. Karena itu sekitar 2000 tahun masanya. Dari mulai pasca Babilonia sampai Paro yang terakhir itu ratu siapa yang saya lupa lagi nama ratunya ya. Bukan Ratu Bilqis. Ratu
Ada seorang perempuan masih Firaun yang terakhir. Walaupun memang Firaun identik dengan kejahatan, identik dengan kesombongan. Jadi alih sana itu bagaimana buahnya kepada Ramses II itu sebentar seperti apa ini. Baik, masih ada waktu berapa menit lagi? Kita langsung ke yaumnya. Saya masih terpikir saya waktu. Ya, berpikir apa? Lain sekarang Lain sekarang ya. dimasuk ke sekarang lagi depan. Iya, tak apa-apa, silakan. Jadi Pak pakai pen apa? lain sekarang itu apa namanya itu jika kita bersyukur, tapi penambahan di sini menurut saya bukan penambahan harta, tapi penambahan dalam hal kita berkata baik, iman kita bagus, jadi bagaimana kita ini? Ya, kita coba mulai lagi ya, kita tuliskan. Sakartum, bukan? Dan kita bukan sesuatu ya. Sakartum, dan pertama ini itu insantia, artinya kalau jika kalian bersyukur, kata Pak Imam bersyukurnya apa tadi maksudnya? Kalau kita bersyukur penambahan kepada kita sendiri dan penambahan harta. Kalau harta itu mohon maaf dia akan musnah, tapi dalam hal lain dalam hal tentang iman kita. Jadi orang itu pertama baiknya namanya. Asal mulanya kan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita di dunia. Nikmat Allah umum kan, bukan harta saja kan begitu. Kemarin saya bilang sehat, terus ketenangan itu masuk nikmat di dunia ini Ar-Rahman. Karena kita mendapatkan nikmat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka selayaknya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika bersyukur Allah janji ini pesan apa? Seolah-olah Allah memberikan kesan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu implementasi daripada janji Allah surat Ibrahim ayat 7. Kata Allah begitu, Allah ngomongnya gitu. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di dunia dan nikmat yang Allah berikan di akhirat, itu maksudnya. Jadi ini umum, amiyah. Kalau yang dikatakan Pak Imam barusan bukan harta, justru semuanya termasuk harta, gitu maksudnya. Semuanya, mau harta, mau ketenangan, mau kesehatan, semuanya. Jadi ya, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah yang Ar-Rahman ini jadi Allah berhasil dan lamnya alam tauhid ini, lam penguat, ya, aku akan tambah sama kalian. Jadi memang betul, bukan harta saja, tapi semua nikmat. Ya, karena sifat Ar-Rahman itu yang memberikan Allah nikmat kepada makhluk hidupnya di dunia ini. Tumbuhan, hewan, manusia, muslim, non-muslim semuanya dikasih. Kecuali Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim khusus bagi orang yang beriman nanti di akhirat. Gitu ya, untuk sementara penjelasannya. Kita hari ini cuma sampai Maliki saja, insyaallah minggu depan kita sambung dengan Yaumiddin. Karena ini ada 3 kalimat Malik, Yaum dan Adil. Berarti satu hari kita nggak cukup ya untuk satu hari baru satu kata saja mungkin untuk satu malam. Sampai nggak hadirin nggak sampai saya. Ya. Ustaz, begini Ustaz. Kalau misalkan nanti sudah selesai kita bahas yang Al-Fatihah, siapkan satu pertemuan kita Ustaz untuk khusus tanya jawab Ustaz. Jadi memang di satu pertemuan itu khusus untuk melayani tanya jawab dari jemaah. Setuju nggak Ustaz? Saya terserah hadirin saja lah. Saya ikuti mayoritas kebanyakan daripada keinginan jemaah. Yang jelas hari ini ternyata cuma sampai Maliki saja ya. Yaumiddin kita insya Allah mudah-mudahan minggu depan kalau ada usia, kalau ada rezeki mudah-mudahan kita lanjutkan. Demikian penyampaian tafsir Al-Fatihah
ayat yang keempat, mudah-mudahan kita